Halo, selamat sore. Halo, sore Bang Duma, apa kabar? Sore, baik Bang, baik. Abang gimana? Sehat? Sehat Bang Duma, sehat. Oke. Tema Duma kita, sehat juga ya. iya. Tema kita masih yang kemarin Bang, masih tema yang kemarin. Silakan. Oh. Salib apakah sandiwara? Jelas tidak lah Bang Duma. Oke. Karena Kalau kan ada bukti, bukan hanya di Injil, bukti sejarahnya kan juga ada Bang Duma. Iya, memang betul ada penyaliban itu ada Bang. Cuman maksudnya muatan daripada salib itu yang seakan-akan dibuat lelucon. Kenapa dikatakan dibuat lelucon? Karena tadinya salib itu adalah sesuatu yang dikecam. Ada dua. Salib hanya diperuntukkan bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Dan kalau ada orang benar yang disalib, maka resikonya adalah tidak luput dari api neraka jahanam. Jadi konsep Kristen ini tidak pernah bisa masuk. Makanya Paulus itu sangat memaksakan Yesus ini mati dengan jalan kutuk. Kristen sangat memaksakan Yesus ini adalah anak domba. Terlalu memaksakan karena sudah menyalahi konsep dari awal. Salib itu ada dua tujuannya. Yang pertama, yang disalib orang yang dikutuk Tuhan. Yang kedua, bila mana ada penyaliban terjadi terhadap utusan Tuhan, maka pelaku dan keturunannya itu tidak lepas dari neraka jahanam. Tuh, tiba-tiba muncul Kristen mengusung salib terhadap orang benar adalah kemenangan bagi Kristen. Sedangkan yang ingin menyalib Yesus itu kan iblis. Jadi penyaliban terhadap Yesus ya kemenangan iblis. Coba ada nggak orang benar yang mau menyalibkan Yesus? Kan nggak ada. Yesus ingin disalib karena orang-orang di sana yang sudah kerasukan iblis tidak ingin manusia selamat. Tidak ingin manusia masuk surga. Maka Yesus harus dihentikan. Nabi-nabi yang datang membawa misi penyelamatan itu dihentikan. Mulai dari Henok sampai kepada Zakaria. Itu dihentikan oleh iblis melalui orang-orang jahat. Makanya Yesus mengatakan, semua ini aku katakan dan akan digenapi, akan dipenuhi, akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi penyaliban itu ketika dilakukan kepada orang benar, maka pelakunya dan keturunannya menjadi penghuni neraka jahanam. Bagaimana mungkin perbuatan dosa yang begitu dahsyat bisa dijadikan sebagai alat untuk keselamatan bagi orang-orang Kristen? Orang di sana jadi orang neraka gara-gara keturunan nenek moyang mereka membunuh nabi. Loh, di Kristen justru masuk surga gara-gara orang jahat membunuh nabi. Itu gimana ceritanya? Artinya abang, ada yang memutarbalikkan keadaan yang tadinya kutukan berubah menjadi kemenangan. Nah, apa dasar pijakan saya? Ya Yesus. Masakan Yesus bersandiwara yang membunuh nabi, keturunannya orang neraka. Yang membunuh saya, pengikutnya orang surga. Gimana ceritanya itu? Mana ada yang membunuh masuk surga Bang Duma? Nah itu dia. Itu dia makanya Bang. Makanya Paulus mengatakan apa? Tanpa penyaliban. Bahkan dikatakan penyaliban adalah sebuah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Kan gitu poinnya. Artinya Paulus harus bertanggung jawab dong. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya penyaliban itu adalah keselamatan? Kenapa ente mengatakan bahwa penyaliban itu adalah untuk nebus dosa dunia? Sedangkan nyata Yesus sendiri yang mengatakan penyaliban itu membinasakan orang masuk ke neraka. Kenapa jadi mau lagi komen ya? Surga kalau ada penyaliban? Nah inilah yang saya katakan. Kalau Paulus itu benar, berarti Yesus ini sedang bersandiwara atau pura-pura acting marah pada saat dia mengecam, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau.
Tapi kalau ternyata benar Yesus ini serius berfirman, menyampaikan firman Tuhan, maka celakalah Paulus dan pengikutnya. Ada Bang Duma. Nggak ada Yesus berfirman celakalah Paulus dan pengikutnya. Ada Bang, ada, jelas itu. Coba Gimana? Anda, coba Abang baca Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Kena itu Paulus, kena semua, kena Paulus. Nggak ada yang tidak kena. Apa itu isinya Bang Duma? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijaksana, separuh kalian bunuh, separuh kalian salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Kamu akan menanggung semua darah yang ditumpahkan, mulai dari Habel sampai Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Apakah itu berbohong? Yesus berbohong, bersandiwara? Sebabnya itu Bang Duma, bukan Paulus Bang Duma dan pengikutnya. Karena ada sebab karenanya juga Bang Duma. Iya. Paulus bukan keturunan Farisi, Bang. Iya, keturunan Farisi. Ya sudah. Tapi kan sebabnya itu kan bukan Bang Duma. Enggak kan, jangankan Kan ada sebabnya juga. Jangankan Paulus, Bang, jangankan Paulus, orang Farisi yang hanya sekedar mendirikan dan memegahkan kuburan-kuburan nabi-nabi saja yang dibunuh oleh nenek moyang mereka, itu apa kata Yesus? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin kau akan lolos dari api neraka? Hanya oleh gara-gara membangun makam-makam nabi-nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka, Yesus kecam. Berarti engkau mengiyakan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangmu. Maka penuhilah olehmu takaran nenek moyangmu, dan kau akan menanggung pertumpahan darah orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Itu belum Paulus loh, belum Paulus. Masih orang-orang yang tidak ngapa-ngapain. Apalagi Paulus. Paulus nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Dan Paulus mengecam Taurat, memaki Taurat, menghujat Taurat, mengatakan Taurat itu sampah. Tidak ada orang yang benar, tidak ada orang selamat karena ikut Taurat. Dan seterusnya. Taurat itu adalah yang menjarakan manusia di dalam dosa. Sebelum ada Taurat, belum ada dosa. Begitu ada Taurat, orang semua terpenjara, terkungkung dalam dosa. Itu Paulus tuh 2 kali lebih jahat pengikutnya daripada dia sendiri. Berarti sekutuk-kutuknya orang Farisi menjadi penghuni neraka. Kata Yesus, pengikut Paulus 2 kali lebih jahat dari Farisi. Salahnya Paulus? Salahnya Paulus karena mengajarkan Yesus disalibkan dan menyelamatkan manusia dari akibat salib ini. Kenapa orang Kristen itu berbondong-bondong menjadi Kristen? Karena mereka merasa dosa mereka ditebus dengan darah Yesus. Padahal, Bang, Yesus mengajarkan tumpahnya darah orang benar menyebabkan Tuhan murka. Dan pelakunya serta keturunannya tidak akan pernah diloloskan dari neraka jahanam. Menumpahkan darah orang benar. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Betul. Jadi sebenarnya tragedi penyaliban terhadap Yesus itu seibarat kitab, Bang, sudah tutup cerita. Yesus
diselesaikan dengan cara disalib. Tutup cerita. Berjalannya waktu, iblis tidak berhenti dari situ saja. Iblis menggunakan nama Yesus untuk menjerat orang-orang di luar Yahudi. Dengan cara apa? Menjual salib sebagai jalan keselamatan. Iblis menjual nama Yesus itu mana ada, Bang Boy? Lah, sekarang Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Yesusnya. Paulus kemudian merubah konsep itu. Bahwa Yesus datang untuk dosa dunia. Bagaimana mungkin seorang Yesus yang sudah mengatakan hanya untuk Bani Israel, tiba-tiba berubah menjadi untuk seluruh dunia? Coba kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. Apa kata Pilatus, Imam Kayafas? Apa yang dikatakan Kayafas itu bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Bahkan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, Kayafas aja bang, imam kepala aja tahu bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Itu betul Bang Juma. Cuman dia kan ada juga yang dia berpikiran jadikanlah murid ke seluruh dunia Bang Juma. Jadi itulah biangnya. Jadi dua-duanya betul Bang Juma. Itulah bukan saudaraku. Misalnya yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus, biangnya itu di situ. Kenapa Bang Juma bilang bukan Yesus yang keluar dari kubur? Yesus tidak diizinkan oleh Elohim untuk dibunuh. Kan dia kan udah bernubuat Bang Yuma sebelum kematiannya, kan dia kan bilang minta apa kan kepada bahwasanya ini hanya tanda Yunus bagimu. 3 hari dia di perut ikan dan 3 hari dia keluar. Itu kan udah dia kan bernubuat untuk bahwasanya kematiannya nanti 3 hari lagi hidup Bang Yuma, hidup kembali. Kan udah dinubuat. Baik. Kan? Ingat, baik. Matius 23 tadi ending. Uraian dari ending tadi diantaranya Matius 12 nomor 38-40 itu. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Itu Yesus sudah mengecam. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Itu satu paket dengan kecaman Yesus di Matius 23. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Tanda untuk siapa kecuali itu Bang, menurut Abang? Tanda untuk siapa? Tanda untuk orang benar atau untuk orang jahat? Yang diantara yang bertanya itu Bang Juma, dia mengecapnya tanda orang jahat ini. Iya, pertanyaannya itu. Bang, itu tanda untuk orang jahat atau orang benar? Orang jahat Bang Juma. Nah, itulah yang Yesus katakan. Orang jahat kan? Itulah yang Yesus katakan di Matius 23:15. Engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Farisi ini yang dijual adalah kebangkitan dari kubur. Itu yang dijual oleh Paulus. Sedangkan Yesusnya memberikan tanda bangkit dari kubur itu adalah untuk orang jahat. Sekarang orang Kristen merasa menang dengan menerima kebangkitan. Sementara kebangkitan di anak manusia bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Sekarang Anda tahu dalil itu, Anda paham dalil itu, tapi masih juga berada di agama itu, maka itulah yang Yesus katakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Orang Farisi Bang. Iya, untuk orang jahat kan? Untuk orang jahat bisa juga, dan untuk nubuat, namanya nubuat ini bisa juga untuk semua orang Bang Juma. Makanya kuburannya dijaga. Nubuat itu adalah nubuat untuk orang jahat. Murid-muridnya percaya nggak kebangkitan? Tidak. Kenapa murid-murid tidak percaya?
Nah, kenapa nggak percaya Karena dia kepada nggak ngeh kebangkitan? pada saat itu. Karena mereka bukan orang jahat. Bukan, karena tanda itu tidak diberikan kepada mereka. Tanda itu hanya diberikan kepada orang jahat. Karena mereka nggak ngeh, Bang Juma. Pada saat dia Nah, ngomong orang- itu mereka nggak ngeh. Bukan semua dia kasih Bukan nggak perumpamaan. ngeh. Bukan semua Yesus kasih Bukan nggak ngeh, perumpamaan, Bang. murid-muridnya paham. Banyak juga murid-muridnya nggak paham. Yesus sudah mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia bangkit pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, murid-muridnya apakah angkatan jahat? Murid-muridnya, nggak semua murid-muridnya, Bang Juma, istilahnya Yudas Iskariot kan muridnya juga, Bang Juma. Tapi kan Ya, jahat juga. maksud saya 11 muridnya apakah angkatan jahat? Kalau di 11 muridnya enggak. Di antara semua Ya. itu bukan semua orang baik, bukan semua orang jahat. Yang untuk yang mendengar, Bang Juma. Makanya ke-11 murid tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Kalau di sayanya ya kan Bang Juma, di sayanya mereka nggak ngeh aja Bang Juma, nggak tersadar. Allahu Akbar. Kalau di Abang, sayanya, tapi kalau saya lihat dari pas proses penguburannya, prajuritnya kan mereka kan minta supaya dikawal Bang Juma, mengingat karena bahwasanya hari ketiga Yesus akan bangkit. Marilah kita jaga kuburannya. Saya takut nanti dicuri murid-muridnya, nanti dia ngaku-ngaku bangkit, begitu Bang Juma. Nah, itu dia. Berarti yang menunggu detik-detik kebangkitan hanya orang-orang jahat. Murid santai, murid EGP, murid malah nggak Iya. percaya, murid malah menganggap itu omong kosong. Bukan nggak percaya, nggak ngeh. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kan Yesus mengatakan, abang, angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan tanda sedikit pun kepada angkatan jahat. Nah, tanda kebangkitan dari kubur itu diberikan kepada angkatan mana? Pada angkatan jahat kalau dari ayatnya. Nah, sekarang murid-muridnya angkatan jahat enggak? Murid-muridnya enggak. Ya sudah, bukan berarti enggak tapi memang tanda itu enggak diberikan kepada mereka. Tapi kan dia kan memang bangkit Bang Juma, memang bangkit kembali. Di Bang Jumanya Bang. macam mana? Bang, bangkit itu untuk mereka orang jahat. Diserupakan bagi mereka. Orang-orang jahat ini disalib bangkit. Diserupakan bagi mereka disalibkan dan dibangkitkan. Bagi mereka orang jahat. Coba Anda lihat di Lukas 24. Lukas 24 nomor 37. Orang yang disalib ini kan nongol tuh. Nongol ke Yesus, ke murid-murid. Tapi sebelum nongol, Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka melakukan tanda. Oh, Kristus ya, Mesias lah ya. Ya Mesias Kristus juga kan. Dia memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu ini dibekali dengan tanda dahsyat. Keluar Mesias dari kubur palsu. itu. Iya. Jadi itu bukan Yesus yang keluar dari Bukan. kubur ini Bang Juma bilang bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena yang disalib aja bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus yang disalib? Karena doanya dikabulkan. Apa itu? Dikabulkan agar diselamatkan dari kematian. Berarti yang misalnya lagi nih Bang Juma, yang disalib bukan Yesus. Sementara nubuat itu bahwasanya dia disalib. Tangan dan kakinya dilubangin. Nubuat itu bang, nubuat itu adalah cocokologi. Kebetulan aja ada di kitabnya orang. Dan orang-orang Yahudi tidak mengatakan itu untuk Yesus. Tapi tidak semua orang Yahudi Bang Juma. Banyak juga buktinya dia banyak juga yang percaya bahwasanya itu Yesus itu Mesias. Yahudi yang mana? Yahudi yang bukan ahli Taurat bang. Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing kayak di Amerika, di Afrika. Yahudi yang sudah tinggal di Mesir, Alexandria. Tidak. Bukan yang. Kalau saya berdasarkan Bang Juma,
dia memberi makan 5.000 orang, berarti minimal 5.000 orang pada saat itu menjadi percaya. Kan dia memberi Nah, makan sekarang 5.000, pertanyaannya, kemanapun apakah dia diikutin. Dan saya kepada abang nih, apakah sebelumnya Yesus sudah pernah berpesan bahwa Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, Pada saat kapan? kekuatan-kekuatan? Ada Mesias palsu di sana, di padang gurun di sana, di sini, jangan percaya katanya. Mesias palsu, bukan Yesus palsu. Kalau yang Paulus bertemu itu Yesus itu. Bang, emang ada berapa Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi? Kalau orang Yahudi ya, orang Yahudi masih menunggu Bang Juma. Cuman banyak juga orang Yahudi udah percaya Yesus itu Mesias. Buktinya di Israel banyak gereja. Sekarang Mesias ditunggu itu siapa? Yesus atau bukan? Kalau bagi yang percaya, udah percaya Yesus itulah Mesias. Bagi yang belum percaya masih menanti Bang Juma. Nah, menurut abang sendiri ini Mesias yang ditunggu itu siapa? Sebenarnya sudah datang kalau di saya. Kalau saya dia sebenarnya sudah datang. Yesus itulah Mesias. Karena apa? Karena semua nubuat itu bukan 1, 2, 3 nubuat aja. Ada ratusan nubuat itu sesuai semua Bang Juma. Bajunya diundi, dia ditikam, tangannya dilubangin. Dia lahir dari tunas muda, Daud di tanah yang kering. Ya sudah, kalau abang mempertahankan ya silakan aja sih, nggak apa-apa. Silakan aja. Tapi mohon maaf, saya hanya mengabarkan. Silakan aja menunggu Yesus. Oh, saya bukan penyembah setan, maaf. Bukan. Maaf bang. Bukan. Saya mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu iblis. Ya kenapa Bang Juma mengatakan itu iblis? Kan Yesus yang mengatakan itu. Apa yang dikatakan? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Amit-amit, siapa yang mau? Kata-katanya itu waspadalah kepada iblis yang mengaku namaku. Yes, Matius 24. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Coba ayatnya Bang Juma. Biar kita apa satu-satu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Akan banyak penyesat memakai namaku. Penyesat ya. Ya, penyesat planos. Artinya iblis. Mereka kalau disayanya itu manusia. Oke, cobalah. Bang, iblis tidak bisa menyesatkan langsung. Wah, nggak bisa. Iblis menyesatkan melalui orang. Orang inilah yang akan mengajak yang lain. Iblis tidak muncul tiba-tiba kita keluar dari rumah dia muncul. Enggak begitu iblis itu film. Coba bang. Iblis datang mempengaruhi Adam melalui siapa? Melalui ular. Melalui Hawa dong. Hah? Bukan melalui ular. Ya ular iblisnya. Itu kan. Nah, sekarang iblis bisa nggak melumpuhkan Adam? Nggak bisa kan? Iblis melumpuhkan Adam. Nggak bisa dong. Ya. Melalui manusia. Siapa manusianya bang? Oh, kalau sayanya si Hawa itu bukan iblis. Memang iblis, bukan. Iblis tidak memasuki si Hawa. Ya jadi Allah. Dia kan begini itu Bang Juma. Mungkin waktu dulunya tuh iblis, makanya ular dikutuk kan. Mungkin iblis kemarin mau masuk sama harimau, tapi harimau tidak mengizinkan mau masuk sama kelinci. Mungkin kelinci menolak ular, tapi ular mengizinkan dia. Makanya keturunanmu ular itu kena juga karena dia mengizinkan si iblis masuk ke dalam tubuhnya. Adam makan nggak buah itu? Si Hawa tidak. Apa bang? Adam makan nggak Adam buah itu? Ada makan buah itu. Siapa yang ngajak? Karena dibujuk-bujuk si Hawa. Nah, udah selesai sebenarnya. Hawanya dipengaruhi siapa?
dipengaruhi iblis. Nah, itulah yang saya katakan bahwa bukan iblis yang merusak Adam itu, tetapi melalui Hawa. Samanya Anda juga tidak langsung rusak oleh iblis, tapi melalui orang Farisi, Paulus. Makanya Anda percaya kan ketika ada suara datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Anda percaya kan? Percaya itu bukan. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Karena iblis tidak bisa menyamar jadi Yesus. Satu. Kata siapa? Baru. Tuh, coba. Iblis kapan? Dari mana ada Bang Juma bisa percaya iblis menyamar jadi Yesus? Tadi kan Yesus sendiri yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Terus coba baca full Bang Juma ayatnya, saya penasaran. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa bisa jangan percaya kepada orang ini? Karena orang ini sudah dipengaruhi oleh Mesias palsu tadi. Jangan kau percaya. Iya. Karena Bang Juma, konteksnya itu Bang Juma, yang si Paulus ini bertemu bukan orang yang mengaku-ngaku Mesias, tapi dia memang berjumpa langsung dengan Yesus. Yang dimaksud di ayat itu orang-orang yang mengaku-ngaku Mesias. Enggak. Sama Bang Juma. Ini kan bukan keilahian, ilahinya Bang Juma yang berjumpa. Ya. Si Paulus ini kan ilahi, suatu ilahi. Bisa iblis, bisa manusia. Bisa iblis, bisa Yesus. Kan dua itu aja tendangnya. Manusia nggak ada, tapi kalau pada ayat itu manusia yang mengaku Mesias. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis atau manusia? Penyesat kalau pada ayat itu Bang Juma ya. Penyesat itu betul Bang Juma, kalau berpikir itu iblis betul. Tapi kalau pada ayat itu manusia Bang Juma. Manusia yang memakai-makai bahwasanya dia Mesias. Baik. Jadi kalau misalnya ada orang melihat iblis nih, lalu iblisnya mengaku Yesus, tidak ada. Oke, coba saya ikutin. Mau saya buktikan? Coba. Baca Matius 7, 22, 23. Matius 7, 22, 23. Apa itu gambarannya? Nah, biar penonton juga tahu kan? Iya. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Banyak orang ya yang mengaku Tuhan. Memanggil aku Tuhan. Berseru-seru Tuhan. Kepada Yesus. Pada Yesus. Lalu orang itu berkata, bukankah kami telah bernubuat memakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Pertanyaannya. Ada lagi lanjutannya, hai orang munafik yang berbuat kejahatan. Oh enggak, bukan begitu. Apa? Tidak ada. Itu di dalil lain. Oh. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, ketika orang-orang itu mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan benar-benar terjadi, mereka bisa bermukjizat. Pertanyaan saya, yang datang dalam nama Yesus itu siapa yang datang membantu dia? Dalam nama Yesus itu kan kita lihat dari buahnya Bang Juma. Jadi Yesus mengusir mereka yang buahnya tidak bagus Bang Juma. Sama kayak Yudas. Yudas Iskariot mungkin juga bernubuat dalam nama Yesus. Menyebut Yudas Iskariot Bang Juma, murid-muridnya. Aku yakin walaupun nggak ditulis di Injil kan, itu juga pasti kan bernubuat. Pasti kan yang seperti yang itu. Tapi kan Tuhan kan menghargai dia karena buahnya itu Bang Juma. Oke, sekarang sederhananya begini Bang. Ada orang mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus kutunjang kau. Setannya terlempar. Tapi orang yang
orang ini, taruhlah pendeta Rusuli Lubis misalnya, kita contoh ya, sekarang ini yang banyak bermujizat. Yang lagi viral. Iya, dia ngobatin orang. Ketika di hari terakhir nanti kiamat, ketemulah Yesus dengan Rusuli Lubis. Rusuli Lubis mengatakan, loh kenapa kamu mengusir aku? Dulu aku di dunia bermujizat mengobati orang pakai namamu loh. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaan saya, Pak, jadi Rusuli Lubis ini yang membantu ngobatin orang itu siapa? Ya. Itu kalau Rusuli Lubis buahnya bagus, Tuhan Yesus tidak akan mengusir dia. Bukan. Tapi kalau buahnya tidak bagus, arti buah ini Bang Juma kan paham. Kalau buahnya tidak bagus, Tuhan Yesus akan mengencang dia. Bukan buah. Sekarang kita anggap dia sesat. Kita anggap menurut Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Taruhlah Rusuli Lubis ini pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, Kalau pembuat kejahatan ya. Ya, yang pertanyaan saya, siapa yang datang membantu orang jahat Rusuli Lubis ini mengusir setan bermujizat? Siapa itu? Yesus lah. Kuasa Yesus, kuasa namanya. Karena hanya namanya ada kuasa Bang Juma. Ada kuasa dalam namanya. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena dia berbuat jahat. Nah, dia perbuatannya jahat. Berarti siapa yang berarti Yesus datang membantu orang jahat gitu. Di orang jahat pun kita Bang Juma, kita ada Roh Kudus juga Bang Juma. Loh, bukan Roh berarti Kudus. Yesus pembohong, Bang. Berarti Yesus pembohong. Pembohongnya? Dia mengatakan aku tidak mengenal engkau. Padahal Rusuli Lubis setiap kali menyebut namanya, dia datang membantu dia. Karena ini kita berandai-andai, karena Rusuli Lubis misalnya dia berbuat jahat tidak sesuai dengan kehendak Bapa, Tuhan Yesus akan berkata seperti itu. Berarti Yesus berbohong pada saat itu. Berbohongnya di mana? Aku tidak mengenal engkau. Iya. Kalau ini kan kita misalkan ya, bukan bilang Rusuli Lubis. Waduh. Jahat, ya. Misalnya Rusuli Lubis berbuat jahat, Yesus akan berkata seperti itu. Yesus benar nggak kenal Rusuli Lubis? Nah, itu kan hanya istilah aja Bang Juma. Oh ya sudah. Baik Bang. Baik. Itu saya kembalikan ke Abang. Silakan dengan konsep yang Anda bangun. Silakan Anda bantah Bible Anda sendiri. Saya tidak punya kewajiban untuk memaksa Abang. Kan ya? Intinya Bang Juma, bukan orang yang Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan itu kan udah jelas. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaan itu. Kayak gitulah Bang Juma. Oke. Ada lagi Bang? Intinya bukan dari iman Bang Juma, bukan dari iman, dari kasih itu Bang Juma. Oke, dari silakan buahnya. Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Saya menjelaskan pun percuma Bang, karena saya akan dibantah, dalil akan Anda bantah, Bible akan Anda bantah demi untuk menggenapi kata Yesus, pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Dan Anda sudah menggenapi sore ini. Thank you. Iya. Sharing aja Bang Juma. Oke, thank you Bang Juma. Siap. Makasih. Makasih Bang Juma. Makasih. Gimana teman-teman? Terbukti ucapan Yesus? Pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Kenapa 2 kali lebih jahat? Yesus pun dibantahnya. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore. Sore.